seperti ini. Thanos Ini ya? buku bukan, tapi memang stylenya seperti itu. Nah, ini pipeline fundamental sini. Ini memang ternyata jauh lebih kompleks. Yang saya kerjakan saja, yang saya pelajari saja sudah cukup kompleks, tapi begitu saya mempelajari buku-buku seperti ini memang ternyata jauh lebih kompleks lagi gitu loh. Dan memang tapi itu pun kita nggak bisa, kalau misalnya kita belajar dulu itu bingung duluan karena sedemikian rumitnya, sedemikian besarnya skopnya. Ya bingung mulai dari mana. Memang idealnya mulai dari belajar sendiri sih, mulai dari proyek, langsung mengerjakan proyek apapun. Buat saya idealnya seperti itu. Mungkin buat yang lain, kalau terutama Mas Adit dan Mas Bintang. Eja mana? Oh iya, Eja lagi ada meeting darurat. Mas Aji ada hal yang baru nggak ketika tadi ngobrol dari pembicaranya Mas Adi dan Mas Adit? Oh, banyak banget sih emang. Ternyata emang ya kayak emang terutama pipeline itu emang kadang banyak studio yang mengesampingkan pipeline gitu. Jadi kadang mereka bukan, kalau bikin studio tuh buat aja artnya dulu gitu. Kita buat, cuman nggak dipikirin pipeline-nya tuh gimana gitu. Jadi ketika mereka dihadapkan pada produksi yang besar gitu, mereka nggak siap biasanya. Jadi akhirnya. Tapi mungkin memang harus seperti itu sih. Iya. Proses belajar harus seperti. Karena kita nggak bisa langsung mengadakan sesuatu kalau memang orangnya memang nggak ngerasa perlu. Tapi begitu sudah menghadapi masalah kan, oh iya ada masalah di bidang ini ya. Coba nih siapa yang bisa handle. Nah seperti itu. Kalau saya lihat polanya masalah. Nanti muncul masalah baru Mas. Itu apa? Itu nggak dianggap masalah lagi. Dia nggak tahu kalau itu masalah gitu. Yang harusnya pertama muncul sih. Kayaknya juga pasti pernah ngalamin produksi yang inilah yang emang barbar lah gitu. Nah di situ mulai nih kayaknya perlu deh gitu. Makanya ketika saya buat studio sendiri tuh pertama dipikirin tuh ini pipeline-nya gimana nih gitu. Workflow-nya gimana, apa aja yang dipakai di sini gitu. Harus benar-benar diatur gitu. Jadi ketika produksi itu emang siap gitu. Oke, kalau dari sisi artis itu minimal proses renaming, terus foldering, shortcut dan add-on itu memang itu mesti dibikin rules-nya sih Mas. Iya makanya berarti dokumentasi memang harus perlu banget. Tapi ada dokumentasi pun selalu ada peluang untuk human error. Nah, masalahnya itu tugasnya Mas. Makanya skrip itu perlu di situ sih. Gimana Mas Bintang? Kita tidak bisa mengharapkan artis benar. manual sendiri gitu lah. Itu jarang banget artis yang mau serapi itu. Gitu. Ya, saya bisa cerita dikit ya. Yang saya pelajari dari klien IFV. Klien IFV itu ada banyak. Maksudnya klien IFV itu ada banyak. Tapi ada satu klien ini yang saya lihat rapi banget. Apalagi bener-bener rapi dari ujung ke ujung sampai ke editor gitu. Itu bener-bener rapi. Dan pipeline-nya memang pakai Alembic sehingga bisa ditransfer kemana aja, bisa ditransfer ke Katana, bisa ditransfer ke software-software lain kayak paling banyak sekarang Katana ya. Maksudnya Alembic bisa masuk ke Houdini, bisa masuk ke Katana, bisa masuk ke Blender gitu kan. Itu dari segi itunya. Cuma maksud saya yang saya lihat itu artis nggak mikirin naming, artis sama sekali nggak mikirin naming, artis sama sekali nggak mikirin, maksudnya naming folder, naming file kayak gitu tuh nggak mikirin sama sekali. Itu saya ngeliatnya mereka pakai Linux dan saya lihat wah. Tapi memang kesannya itu terlihat sangat restriktif gitu. Misalnya terkesan kayak kita nggak bisa nge-override di server gitu. Kita nggak bisa main timpa aja gitu, nggak bisa gitu. Kita kalau mau ada perubahan harus bikin version, mau perubahan bikin version lagi gitu. Itu belum baru masalah internal ya, belum ada isu soal syncing kalau misalnya outsourcing. Kalau di outsource gitu itu kan syncing kalau misalnya tabrakan kan bisa kacau kan kalau misalnya jadi konflik gitu. Nah itu udah diatur sedemikian rupa dan saya ngeliat wah ini dan memang studionya udah cukup berpengalaman di di series dan feature film gitu.
saya lihat dan itu benar-benar rapi. Yang pegang itu TD-nya tuh mereka ada namanya production technology gitu, nama departemennya itu production technology. Itu TD-nya ada banyak, jadi nggak cuma, tapi memang ada dua yang inti gitu ya, ada dua yang inti, tapi yang dalam satu departemen itu sendiri ada sekitar 10 sampai 12 orang kalau nggak salah, saya tahu ya. Ada crowd sendiri, terus simulation sendiri, rigging sendiri untuk TD-TD-nya, dan itu benar-benar saya ngeliatnya sih sejauh yang saya alami gitu ya di mengerjakan ini, integrasi sama shotgunnya juga ini banget, bagus banget, dan kita ngecek aset apa yang dipakai oleh shot itu, terus nge-remove, aset ini nggak perlu buka Maya lagi, langsung remove aja dari shotgun. Itu udah ini banget, enak gitu. Dan sebelum masuk ke proses lighting itu ada proses yang untuk ngecekin dulu apakah kontak occlusionnya udah benar, terus misalnya tekstur yang dipakai udah benar atau belum, itu hairnya kayak gimana, dan misalnya ketika dipecah kayak gitu ya, ada geometri untuk lighting sendiri, ada geometri untuk animation sendiri. Animation nggak perlu yang geometri yang berat, sehingga mereka menganimate itu lebih ringan gitu kan. Tekstur juga nggak perlu yang sampai full tekstur gitu di animation gitu. Itu sistemnya gimana? Sistemnya switching atau seperti apa? Switching mas, jadi jadi shot manajernya itu ada list aset apa aja yang digunakan. Nanti kita bisa pilih kita mau switch pakai yang rigging atau kita mau switch pakai yang geometri untuk alembic, untuk dipasangin alembic gitu. Itu di tahap check out atau di tahap gimana? Itu di tahap check out atau di tahap shot building? Jadi gini, semua jadi dari animation itu nanti dipublish semua per aset. Dari animation dipublish semua per aset, dipublish animation datanya, terus dipublish juga alembicnya, geometri alembicnya dipublish. Nanti pas masuk ke lighting itu kita building file. Pas kita building file itu kita tinggal, kalau misalnya departemennya lighting itu udah otomatis semuanya langsung geometri untuk alembic, yang dipasangin alembic gitu. Tapi kalau misalnya departemen kita animation, nanti semuanya langsung berubah jadi rigging. Jadi istilahnya kita tinggal, dan kalau mau ngefixin pun, misalnya nih, karena isu dari klien gitu ya, misalnya bukan isu dari klien, misalnya klien cuma minta ubah satu karakter gitu kan. Biasanya kan pipeline yang pada umumnya, yang pipeline sebelumnya dipakai sama ini juga, kita mesti nge-load satu file gitu. Satu file mesti dibuka. Kalau ada environment di situ ya environmentnya kebuka juga. Baru kita fixin, kita save lagi file Maya-nya gitu kan. Nah kalau ini enggak. Kita misalnya kita cuma ngambil satu karakter itu aja. Karakter itu satu kita fixin, publish lagi. Itu istilahnya jadi ringan banget gitu. Jadi kerjanya jadi ringan banget. Kayak link ya. Itu sebelum buka. Gimana? Itu sebelum itu ya. Kayak link berarti kata maksudnya. Kayak link. Iya, jadi dia tuh ada namanya inventory manager. Jadi inventory manager itu semacam shot ini pakai aset apa aja gitu. Shot satu asetnya A B C D, shot dua asetnya A B C D. Nanti kita bisa manage itu semua dari shotgun gitu. Jadi kalau misalnya ternyata kadang kan kalau misalnya dari layout kerjanya dari sequence. Kalau layout kerjanya dari sequence, itu kan biasanya ada aja aset-aset yang jadi nyampah di shot ketika udah di split jadi shot. Itu ada aset-aset yang ketinggalan misalnya. Ternyata harusnya kayak waktu itu ada satu set gede, terus kameranya tuh ngelihat ke bagian yang ada objek yang ya ada interior gitu. Jadi satu kota nih, ada satu kota, terus ada interior di dalamnya. Padahal kamera itu ngelihat ke bagian sisi yang lain yang bukan di interior itu, dan itu ada di dalam shotnya gitu. Nah itu dari pipeline mereka itu kita nggak perlu buka Maya-nya, atau kita nggak perlu buka either itu Maya atau Blender gitu ya. Cuma maksudnya kita nggak perlu buka filenya, kita tinggal lihat list inventory shot itu langsung, ini nggak perlu, langsung diaktifkan. Dan nanti sama di shotgun udah itu Mayanya yang dia setnya ASCII atau binary mas? Apa mas? Save-nya? Dia Maya apa?
filenya itu ASCII atau apa? Atau binary? ASCII. ASCII, oke. Ya. Nah itu yang saya juga lihat yang saat ini kita pakai di Infinite untuk Blender itu belum bisa sampai ke situ. Blender di Infinite itu baru sampai tahap untuk dressing dan lighting gitu. Jadi maksud saya secara keseluruhan pipeline itu saya lihat project yang satu ini itu benar-benar bersih dan artis nggak mikirin soal naming, artis nggak mikirin soal nama tag-nya atau nama tag-nya, pokoknya naming udah nggak urusan lagi lah. Naming udah nggak urusan lagi, publish yang urusan itu cuma pas koordinator bikin nama aset aja. Nah cuma pas koordinator bikin nama aset, nah itu ada rulesnya juga bikin nama aset. Udah aja di situ, sisanya terus kayak misalnya name memang ada rules untuk pertama kali itu, tapi ketika udah masuk ke working file, publish aset kayak gitu itu udah nggak lagi ada sentuhan artis untuk masalah naming. Tapi kelihatannya ini memang sangat terbantu oleh arsitektural Maya, memang sangat mendukung ya. Kayaknya gitu dan tapi si studio ini tuh mereka pipeline-nya tuh sudah integrate sama Unreal, sudah integrate juga sama Blender sama Houdini. Jadi memang animation-nya itu masih di Maya, tapi untuk masuk ke software lain itu mereka udah integrate, terutama ke Unreal sih. Unreal tuh udah dipakai di production series mereka. Udah gampang sih sekarang Unreal ya. Iya. Kemarin lihat juga demonya. Oke, dari tadi yang banyak kita bicarakan itu mungkin harus ada info nih, tadi ngomongin bahasa apa itu? Python atau C++ atau apa dari semuanya? Oh, yang saya tahu mostly tools yang ada itu Python, tapi si manager kayak asset manajernya segala macam itu kayaknya pakainya C deh. Saya nggak tahu C pakai atau C atau C++ gitu, tapi yang jelas. Oh gitu. Jadi memang betul-betul file exe gitu ya. File exe terus tampilannya di luar Maya, aplikasi terpisah. Di luar Maya, iya. Oh iya. Tapi ada GUI-nya nggak? Ada GUI-nya. Ada GUI-nya. Dan enaknya saya tuh sebagai supervisor, saya bisa nge-reject publishan artis yang salah tanpa harus. Jadi saya bisa nge-reject. Jadi admin dong. Iya, jadi misalnya artis ini salah nge-publish gitu ya. Kan biasanya kadang-kadang di delete atau di reverse segala macam ya. Tapi saya sebagai supervisor tuh bisa lihat note-nya, oh dia salah nih note-nya, langsung daripada saya nge-publish lagi, saya langsung reject itu nanti dia ya udah yang version yang muncul di dalam shot-nya itu udah version yang sebelum saya yang versi sebelumnya yang belum saya reject itu gitu. Jadi maksudnya sebagai supervisor pakai asset manager mereka itu benar-benar fleksibel gitu. Itu yang saya lihat, yang pengen saya coba komunikasikan gitu sama Mas Adit untuk urusan apa. Ini karena memang di sana TD-nya tuh udah hampir nggak lagi ngurusin urusan yang itu, urusan kadang-kadang nih kita mulai project ya. Kalau kita mulai project, ini namanya gimana? Ini foldernya gimana? Gitu kan? Iya. Ini gimana? Ini foldernya gimana? Ini gimana? Itu tuh udah nggak ada di sana gitu. Jadi udah nggak ngelewatin step itu lagi, dan itu yang saya lihat, ini harus bisa dibuat kayak gini ya. Studionya udah lama berarti ya? Udah lama, udah 20 tahun. Gimana? Sudah nggak perlu menentukan naming lagi, maksudnya naming sudah ditentukan oleh mereka begitu ya? Iya. Jadi misalnya even naming file apapun lah, mau naming file Maya, naming file Blender, Lux segala macam itu, sampai naming file tag juga sama, itu udah nggak perlu sentuhan artis lagi gitu. Jadi itu benar-benar kayak ada kayak bikin move juga nggak perlu lagi dari Nuke gitu ya. Pokoknya Nuke render di PX, nanti submit tag tuh udah dari RV aja, RV yang langsung nge-generate PNG, terus yang nge-generate move langsung submit ke shotgun gitu.
Dan, Oke, aku kayaknya punya usul nih, nanti harus ada asosiasi technical director animasi atau apa. saya cuma penasaran itu sih Mas Lupe itu yang punya Tengen. Tengen kan iya. technical banget pasti kan. Technical banget, dia Pasti Tengen Lab technical ya. banget. Ya Tengen Lab. Kemarin saya lihat itu kan kayak production tracking itu udah terpisah tuh. Udah sebenarnya production tracking itu urusannya udah Betul. bukan, iya kan misalnya kalau Betul. tools pipeline sendiri sama tools production tracking itu adalah bisa. hal yang berbeda, walaupun Berbeda. bisa diintegrate satu sama Mereka lainnya. bisa komunikasi. Oke. Ya, komunikasi kan. Itu yang saya lihat Lupe ini yang punyanya Tengen itu pengen nyobain sih, maksudnya gimana bisa API-nya segala macam kayak gimana gitu kan, terus apalagi mereka pakai Blender gitu kan. Itu yang terakhir itu Lupe itu dia mau ini Mas, maksudnya shifting. Sebelumnya dia mau support fully Blender Ya, tapi pipeline. mereka bisa kayak main juga ya sekarang ya. Sekarang mereka fokus on USD pipeline. Jadi USD. jadi memang jadinya maksudnya Blender saya lihat yang paling latest pun baru bisa import kan, belum bisa baru bisa ekspor, belum bisa belum bisa ASD. Ekspor. Oke. Jadi memang Sorry, tak potong ya. Boleh. Bukan mau membatasi, tapi lebih ke abis ini kita fokus ke TD-nya Kancil ya. Kita mau bahas Kancil, Mas. Boleh. Kancil. Sebelum itu tadi itu yang aku bingung gini. Bukan bingung sih, lebih ke kalau aku kan sekarang pakai DaVinci misalnya. DaVinci itu kan model penyimpanannya database di komputer atau di server gitu. Dan itu bagus untuk keamanan data karena attitude artis sama orang-orang atau karyawan atau tim itu kan beda-beda. Nah, selama ini yang teman-teman lakukan itu sebelum masuk ke Kancil, ada nggak mereka itu bawa masih pakai file tunggal yang bisa di copy paste atau hanya di komputer kantor? Kalau untuk masalah security itu jauh ini Blend kita masih belum ada security enhancement ya, maksudnya masih berdiri sendiri gitu ya. Masih karena memang dari sisi kalau dari studio yang sekarang ini memang pembenahan dari sisi workflow dan pipeline-nya memang benar-benar masif sih, jadi memang perlu step by step untuk bisa sampai di titik yang bisa yang otomasinya memang full clean, artis nggak perlu mikir lagi tadi tuh. Saya juga sempat lihat waktu itu ada di studio di sini di namanya anime, saya lupa, itu saya datang itu sama yang kayak Mas Bin bilang tadi tuh, jadi kayak mereka udah punya GUI tools buat managing aset sama shot itu. Jadi saya lihat artis itu udah nggak buka jadi yang dia buka itu cuman trackingan itu sama software doang gitu. Jadi misalnya dia pakai Maya ya dia buka Maya sama trackingan itu sama pakai tools komunikasi udah gitu. Jadi kayak udah aja gitu, nggak ada kayak buka Google Sheet gitu. Jadi udah mereka udah ngeliat itu ada notifikasi segala macam. Itu kalau saya kemarin tuh developernya jadi CEO company-nya tuh orang Swedia kalau nggak salah, terus tingginya itu orang Iran, dua orang. Kalau masuk ruangan tingginya ini memang tapi kalau untuk tadi masalah security enhancement belum ya. Kalau saya belum masih proteksi standar NDA ke user, ke artis. Oke, nanti sambil jalan nanti kita ada meeting kedua ketiga, semoga makin banyak lagi yang bisa kita dokumentasikan. Atau mungkin bikin, karena Blender Army juga pengen ke web, jadi nanti ada semacam menu untuk 3D artis bisa ngobrol di situ, ditulis supaya bisa sharing, supaya nggak kayak di grup kan sekarang semua masih campur-campur ya. Oke. Nah sekarang kita ya boleh Discord. boleh nanti nunggu dana ya. Nah, Mas Aji, ini
kita ngomongin kancil ini, ada yang mungkin nggak banyak, cuman 10 menit, 15 menit. Kita putar trailernya dulu tanpa suara ya. Karena teman-teman aku yakin udah pada nonton. Udah nonton. Udah nonton. Keren. Keren. Nah ini prosesnya berapa lama pengerjaan? Ini cepet sih, kita sebulan ya, full produksinya itu sebulan buat produksinya. Pra-nya enggak ya? Itu produksi ya berarti. Itu termasuk pra. Oh, termasuk pra. Itu termasuk pra. Wow. Oh, cepet. Environment-nya juga pas dalam 1 bulan itu dibuatnya. Environment termasuk itu sih, cepet sih gitu ngerjain. Yang menarik sih kalau saya lihat dari look-nya lagi ngetren ya ini. Science fiction gitu, ada pink, ada ungu. Gimana? Iya, Diceritakan Mas Aji. Ini rendernya pakai apa mas? Rendernya. Ini rendernya kita pakai Eevee. Weh. Oh, pakai EV. Itu efeknya 2D atau 3D itu mas? Itu 3D. Itu 3D sebenarnya, mesh ya, yang kayak Yang itu. kayak anime ya. Nah, itu Ini nggak ada info cycle sama sekali. nggak ada sama sekali. Karena cycle noisy lah, banyak noise-nya. Ya, Karena cycle lama nih. Iya, Kita benar. emang Saya cuma sampai penasaran itunya doang, apa AO-nya EV itu kan kadang gerak ya. Tapi di sini benar-benar nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan nggak? Ya ini udah keren sih. Berapa orang nih? 5 orang. 5 orang. Animatornya 2. 2. Animatornya 2, modelernya officially 1. Tapi emang kita juga sebenarnya nyami sih. Jadi saya juga kadang sama Reza tuh emang info juga. Oh, masih ya? Masih. Jadi Berarti emang- ini ininya di back mungkin ya saya pakai Kenapa? apa? Lighting. Back. Lightingnya di back juga ya? Oh enggak. Ada yang di back, ada yang enggak sih. Tapi mostly enggak sih, enggak di back. Kalau awalnya tadi tuh berarti di apa? Maksudnya pakai kayak vertex color gitu? Enggak. Ini emang apa ya? Ini sih karena mungkin kontras juga, terus si AO-nya emang karena emang beberapa di masalah real time render sih, terutama pertama tuh AO, terus kedua tuh reflection itu pasti, terus masalah pergelasan tuh. Iya. Nah, Itu transparansi juga itu masalah banget tuh. Ini- Terus shadow juga itu Iya. masalah. Nah, terus emang mungkin karena dulu udah sering setup looks untuk main games gitu, jadi emang begitu ke Blender udah tahu nih masalah-masalah. Iya, betul. Iya. Ini emang ini nih gitu. Oh, ini mah emang udah begini nih. Jadi kadang kita udah tahu, karena udah tahu itu. Jadi emang ada beberapa hal yang kita minimalis gitu. Oh, emang karena engine-nya ini emang terbatas begini, kita udah refleksinya emang nggak bisa kayak akurat banget. Lagian ini emang secara look juga emang didesain bukan yang stylized, lebih stylized gitu. Ini motion blur-nya di EV-nya atau compositing? Ya, ini di compositing sih motion blur. Sama ini efek-efeknya juga ini. Ini ya ada beberapa yang di EV, ada beberapa di Blender, ada beberapa di compositing. Kalau yang ini di compositing. Iya. Itu juga salah satu pemilihan Jadi- ini siapa? Jadi kemarin Mas Aji ini di kantor saya di Malaysia ini ramai Dibicarakan ya? dibicarakan. Wah ini Indonesia keren banget gitu. Iya, kemarin Selamat, Mas. baca sosmednya emang ternyata saya baru tahu juga ternyata fans animasi di Malaysia itu cukup militan kan. Iya. Militan. Iya. Dan kaget juga gitu sebenarnya. Oh, ternyata di Malaysia luar biasa tanggapannya gitu. Betul. Ini ramai gitu jadi masuk di grup kantor gitu jadi kayak wih. Oh gitu. Coba ceritakan lagi nih Mas Aji. Ini malu. Ya itulah itu salah satu kenapa saya pilih stylized render tuh, karena emang kalau EV itu buat ngejar realistic rendering itu
atau look semacam Disney lah ya. Kayaknya belum sampai ke sana gitu. Iya, Belum kayak pasti banyak miss-missnya lah. Jadi akhirnya udah dikejar stylist juga, tapi nggak terlalu kartun juga sih. iya, iya, iya. Benar-benar. Jadi tetap kerasa ini tuh model 3D. Technical challenge-nya gimana? Maksudnya apa sih selama yang dibuat selama bikin trailer ini yang paling challenging apa? Lesson learn-nya. Yang paling ini itu apa problem solve kayak shadow gitu. Shadownya ini biar ngepas gimana nih. Terus ternyata emang apa di itu tuh emang nggak bisa kayak ekstrim gitu. Kita nggak bisa kayak dari shot apa establish langsung ke apa close up gitu. Karena kan emang behavior shadow game ini kan beda kan gitu dia Iya, yang iya. baca distance relatifnya gitu lah pokoknya. Kita emang harus nentuin shot tuh karakter kameranya tuh emang nggak bisa terlalu ekstrim gitu pergerakannya jadi kayak establish ke close up tuh kayaknya susah. Pasti shadownya tuh kadang kalau di establish pas gitu. Tapi ketika di close up kok ini banyak sekali Hilang gitu kotak-kotak nggak shadownya. jelas begini kan. Nah itu juga biasanya awal tuh kayak gitu masalahnya Iya, iya. karena kita terlalu ekstrim gitu. Oh, jadi ini jauh. ada tweaking per apa? Maksudnya look at per shot lagi, maksudnya di tweak lagi per shot ya, di adjust setelah di apa? Setelah Pasti. oh, Jadi emang per shot tuh apa settingan AO-nya tuh emang beda gitu. Settingan AO-nya beda, settingan shadow-nya beda gitu. Ini efeknya pakai apa? Itu pakai Blender. Blender ya, yang pakai not ya, kayak yang Pakai not Dimas. ya pakai remesh. ya Rimas. Remesh terus bolehan-bolehan. Iya, iya. Pasti pada tahu lah kalau orang teknis mah. Ya. Tapi kayak gitu-gitu tuh keren gitu maksudnya. ya kalau kita secara kalau nggak diadaptin produk itu kayak nggak kepikiran gitu, tapi pas produk itu pasti Kadang nggak sengaja gitu sih kan kalau kayak gini kita kan emang wah ini efeknya emang ini kan sebenarnya terinspirasi dari efek di komiknya kan karena ini kan diadaptasi dari komik. Oh, ada komik. Terus kalau pada mau baca ada di Ciayo sih komiknya. Oh, ada. Ada jadi Ciayo ya. Karena kan kita kalau bikin efek tuh gitu kan, ini pengen ini, coba deh gini, kayaknya gini nih. Kadang lebih banyak mikirnya gitu daripada ngerjainnya kan. Dari risetnya dulu. Itu ada artis khusus yang mengerjakan efeknya, efek 3D-nya atau animatornya sekaligus mengerjakan. Enggak sih, saya nyiapin efek-efek template-nya sih, basic template efeknya itu saya sediain tuh. Jadi kayak begini tadi yang kayak apa, lasernya. Flash, muzzle flash gitu. Itu saya sediain nanti base-nya saya disediain terus nanti sama animator tuh tergantung sih biasanya dia pen. Kalau kemarin dia pen dari source-nya, habis itu animator nge-tweak sendiri tuh di per shot-nya, jadi emang disesuaikan lagi sama misal skala tembakannya, senjatanya, terus pergerakannya. Menarik, keren. Sudah ada ini ya, base fan ya di Xiao ya. Fan-nya emang udah ada fan-nya lah. Kancio. Ini yang belum mungkin ada nanti di seriesnya. Rencana series kan ya? Itu IP internalnya Afterlife sendiri. Oh ini ya. Oh ya. Iya, ini pengarangnya juga udah bagian dari Afterlife juga sih sebenarnya. Kita konsep biasanya emang dia yang kerjain. Iya. Keren. Sebulan. Dari konsepnya aja udah bagus. Ini nanti di next kita habis lebaran ngobrolin soal bisnis plan-nya. Itu menarik. Siap. Ayena juga kemarin sharing tuh tentang bisnis plan. Menarik nih kalau masa duit nih seru. Kabarnya kata Reza kan masih butuh sekitar 40-an animator lagi ya. Kalau untuk emang produksi full satu season gitu. Ya itu dia. 40-an. 40-an. Maksudnya 40-an itu
total semua tim atau animatornya doang yang Pak? Oh enggak, total semua tim sih. Oh, total. Ya itu dia. Makanya kemarin waktu ngobrol soal VFX itu juga susah kan nyari database artis. Kayaknya Blender Army harus ada kayak Blender artis apa itu dulu yang network gitu lah. Yang Mas Aditya pernah daftar kan ya waktu itu ya. Oh Mas Bintang juga kayaknya. Kayaknya harus dibikin seperti itu supaya kayak tersedia lah stoknya itu. Sekarang banyak yang rebutan nih. Kabarnya di Jakarta juga mulai banyak studio yang melepas SDM-nya karena pandemi. Nah, Afterlab sendiri kan malah produksi itu kan keren banget itu. Betul. Pasti tabungannya banyak tuh. Wah, ya kemarin kan ngamen lumayan lama tuh, setahun. Jadi pakai uang ngamen ya. Memang ngamen. Jadi biasa kan kalau musisi itu ngamen dulu, baru habis itu lumayan nih, modalnya buat rekaman lagu sendiri nih. Gitu. Nah itu menarik tuh. Nanti kita tanya juga sama teman-teman. Lain kali kita ajak lagi karena kelamaan ngamen jadi terlalu nikmat ngamennya. Terus jadi lupa IP-nya itu banyak juga. Biasanya Yeah. bukan biasanya bukan lupa ini Mas, lupa sama IP, tapi memang kejebak di ngamennya. Gitu. Kejebak. Jadi ngamen profesional kan gitu. Atau tenaganya habis ya ketika mau ngerjainnya. Soalnya memang nggak bisa dipungkiri IT sendiri kalau nggak matang kan memang sebenarnya ada ini ya. Ya semuanya ada resikonya lah, tapi kalau berhasil kan bagus gitu. Betul. Cuma memang apa yang kita pelajari dulu rasanya tuh balik-baliknya ya ke story dan konsep aja sih ya. Ya. Kalau saya sih berpikirnya lebih ke ini karena waktu itu kan cuma sekali ya, maksudnya yang nggak boleh hilang itu adalah story-nya. Soal kita dapat duitnya dari mana, investor atau tabungan ngamen tadi atau pakai dana pribadi itu seninya di situ. Seninya, story-nya itu muncul di publik dan terdokumentasi gitu. Jangan sampai banyak bisnis plan, banyak IP tapi tidak pernah terdevelop atau hanya sekedar servis saja. Akhirnya tenaganya habis gitu. Tapi ya, dan di sisi lain kita sebagai orang teknis ya mempersiapkan diri juga jadi pada saat sudah bisa diciptakan IP yang memang cukup matang dan dengan tim yang cukup besar, secara teknis kita punya kapabilitas ke arah sana. Jadi semua hal seperti semua hal yang dipelajari Mas Bintang misalnya dari pekerjaannya yang dilihat dia dari pekerjaan servisnya itu kalau sebisa mungkin kan kita kemudian kalau bisa kita terapkan di pipeline internal setiap studio kita sendiri. Seperti itu. Kalau yang aku tahu di Jepang itu memang mereka nggak harus keluar dari studio induknya. Misalnya animatornya Toei dia tetap di Toei tapi bisa ngerjain di Forsi atau di Ghibli. Yang ada sekarang itu kan sebenarnya kan kita semua sekolah. Kalau nggak ada forum, kalau nggak ada komunikasi, artinya semuanya akhirnya pakai caranya sendiri-sendiri. Padahal sebenarnya kalau kita punya ngumpul gitu di grup atau di apapun itu bisa saling membantu sih sebenarnya tanpa harus keluar dari studio induk misalnya. Karena pertimbangannya macam-macam ya. Satu kota, keluarganya juga di situ, mungkin dia sudah nyaman di kota tertentu. Dan juga mungkin nggak mesti membuka misalnya kode yang sudah dia buat, maksudnya kalau memang itu proprietary ya, paling tidak saling berbagi workflow-nya seperti yang tadi Mas Bintang ceritakan. Ya, yang tadi Mas Bintang ceritakan itu saja sudah sangat ngasih inspirasi buat kita yang memang ngerti. Jadi iya, jadi kira-kira maksudnya kayaknya internalnya seperti ini. Jadi ada ide nih kan. Ya, kalaupun nanti di Blender Army kita bikin web, kayaknya yang paling penting di 3D-nya Mas. Kalau soal yang grup itu bisa anggap aja grup itu kayak semacam pasar gitu kan. Terus nanti yang kita taruh di web Army-nya itu mungkin yang paling khusus adalah technical director-nya.
Kenapa? Karena gitu. dokumentasinya ada, terus mungkin bisa kita rekam ngobrol kayak gini. Kalau orang kan ini aku bikin bentuk podcast juga ya. Setelah ini ditaruh di YouTube itu untuk semacam pembuka, lalu aku convert ke audio, terus ada di Spotify bisa didengarkan nanti. Sambil nggak capek Kalau dimakan. untuk ini mas, maksudnya untuk tambahan sedikit untuk masalah apa? Sebenarnya TD itu yes, kalau saya pengalaman ya, secara pengalaman tuh memang memerlukan mata dari supervisor. Gitu. Oke. Jadi makanya si supervisor, terutama kayak Mas Bintang itu, gimana melihat apa? Jadi perspektifnya, karena fokusnya tinggi adalah lebih ke problem solving. Oke. Benar-benar kita troubleshooting. Problem solving. Sedangkan untuk melihat untuk melihat produksi secara helikopter view secara utuh itu supervisor gitu, makanya dia disebut supervise kan, jadi dia punya capability untuk melihat secara secara global gitu. Iya, benar. Jadi kita bikin tools kan, kita bikin tools kan bukan kemauan kita atas kemauan kita sendiri, kita sendiri ngarang-ngarang, tapi dari kira-kira kebutuhan produksi itu seperti apa. Jadi memang harus ada komunikasi konstan dengan artis dan supervisor. Benar. Perlu dibantu programmer juga kadang mungkin ya. Betul. Software engineer. Jadi biasanya kan gitu, kalau misalnya nanti kalau kita udah dapat arah yang jelas gitu, technical director udah discuss dengan supervise untuk menentukan arah yang jelas, itu kita udah bisa menentukan gitu, ini kita perlu apa gitu, kita perlu build software kah atau kita perlu build script aja sudah cukup untuk produksi gitu. Jadi kita bisa ada decision di situ setelah ada technical director sendiri itu kapasitas managing dan decision makingnya dia sedikit lebih kurang dia nggak terlalu dominan ya gitu. Jadi dia perlu input dari director juga, art director perlu input dari producer dia perlu akumulasi semua dia perlu summary-kan semua requirement itu, kemudian kita bisa kasih untuk bahan decision karena dari yang leading project itu kita go with this way. Setelah itu technical director akan work with software engineer, akan work with artist, supervisor juga akan bantu buat dan guidelines semua. Ya, aku kira cukup ya. Untuk pembuka aja, sepertinya memang mungkin nanti selingannya bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali gitu. Karena menarik, karena TD itu kan nggak pernah berhenti ya. Pasti ada selalu teknologi. Kita selalu develop ya. Dan memang nyari orangnya susah. Nah ya, makanya yang penting dokumentasi kita ini kan bisa didengarkan orang, dan siapa tahu orang bisa beralih atau tertarik di TD ini. Juga bisa diakses oleh komunitas yang membutuhkan lah gitu. Nah, terakhir sebelum kita selesaikan, mungkin ada masukan nggak dari Mas Adit, Mas Bintan, atau Mas Aji soal komunitas Blender ini? Kira-kira ada usulan nggak? Kira-kira kita harus seperti apa? Apa kita balik lagi ke web yang dulu, seperti forum atau ArtStation atau Blender Artist atau apa? Kira-kira seperti apa? Gimana Mas? Aji dulu. Aduh, ini menarik nih. Ya, sekarang mungkin kalau dibuat terlalu serius juga mungkin emang udah sih kayaknya harus dibagi gitu antara kalau untuk di Blender yang di Facebook kan kalau saya lihat lebih ke general ya. Lebih ke benar. Emang harus disediakan gitu antara wadah untuk pemula, untuk yang emang baru mau terjun gitu, emang harus disediakan juga di situ. Dan itu kalau menurut saya udah bagus sih kalau yang di Blender di Facebook itu pengamat-pengamatnya mungkin. Tapi emang lebih kalau misalnya ada web yang lebih tertata rapi gitu, cara posting kayaknya lebih bagus gitu. Betul. Biar biasanya kan kalau kita ngomongin yang terlalu di situ kan terlalu teknis atau gimana kan jadi nyampur ya. Kayaknya nggak pas nih gitu di situ. Oke. Mas Bintang,
Kalau nggak tahu saya udah nggak pernah buka Facebook lagi gitu. Nggak pernah pakai Jangan Facebook. gitu lah. Tapi kamu udah bikin channel sih, udah sharing, kamu banyak sharing. Iya. Maksudnya cuma sekarang lebih banyak YouTube pun sebenarnya nggak begitu aktif lagi, tapi masih kadang masih bikin video gitu. Karena memang waktu saya sekarang lebih banyak bikin dokumentasi, bikin guideline kayak gitu kan di studio. Yeah. Jadi emang projectnya juga multiple project. Jadinya memang waktu free saya tuh benar-benar saya gunakan untuk keluarga jadinya gitu kan. Nah, jadi karena emang ngedesain mesti ngedesain studio gitu kan. Tapi saran untuk yang kepikir sama saya, belakangan karena Mas Adit ngajak saya ke Discord gitu, terus saya ngeliat banyak server yang bagus gitu ya di Discord gitu kan. Saya ngeliatnya kayaknya Discord nih maksudnya enak gitu, kita bisa ngebagi mau ngomongin ini di channel ini, mau ngomongin ini di channel ini gitu. Karena kalau misalnya di forum itu terkesan bagi saya forum itu terkesan itu kayak tempat tempat discuss bisa juga gitu ya, tapi kayak secara interface saya nggak tahu sih. Secara interface itu rasanya ini aja kurang menarik gitu. Cuma memang saya masih sering mampir ke desktopnya Blender gitu ya, tapi cuma untuk jadi reader gitu. Cuma untuk jadi reader kadang-kadang nanya gitu kan. Cuma rasa-rasanya kalau kayak di Discord saya nggak tahu juga sih seberapa banyak yang pakai Discord gitu ya. Tapi dari Discord itu sendiri saya ngeliatnya kayaknya emang gampang gitu nyarinya, gampang. Mau ngobrolin soal ini misalnya nih urusannya nih channelnya atau servernya server Nook gitu, atau servernya server kayak Access atau apa gitu ya. Dan nanti bahasanya di setiap channelnya bisa terpisah gitu. Jadi kita mau bahas itu tinggal masuk ke channel ini, dan saya rasa kayaknya cukup bagus ke situ. Nanti misalnya masternya di Discord, habis itu nanti ya udah nih websitenya di sini, YouTube-nya di sini gitu. Ada arah ya. Ya, saya rasa gitu. Cuma nggak tahu sih, ini cuma sudut pandang dari perspektif saya. Nggak tahu seberapa rame si Facebook sekarang gitu. Ya, Mas Adit, Mas. Kalau saya buat Blender Army yang udah sama sih, maksudnya untuk di Facebook sendiri saya juga melihatnya tuh berapa kali sekali ya, mungkin 3 bulan 4 bulan sekali buka Facebook. Jadi kayak udah nggak pernah, hampir jarang banget buka Facebook. Terus kalau untuk Blender Army sendiri ya tadi itu sih, maksudnya kalau bisa gimana ya, sebenarnya gini, saya mikirnya sebenarnya problemnya itu adalah di masalah gimana caranya supaya bisa self sustain kan. Maksudnya gimana nih, komunitas ini perlu, nggak mungkin nggak ada biaya yang dikeluarkan gitu, pasti harus ada pengeluaran gitu di situ, ada budget, ada uang lah di situ yang harus dikeluarkan, kayak gitu, bayar server atau apapun gitu. Nah itu yang terpikir adalah bagaimana caranya supaya Blender Army as a community itu bisa self sustain. Artinya memang dia maksudnya dari kesadaran komunitasnya sendiri itu memang butuh banget gitu. Maksudnya kita perlu banget wadah ini untuk ada, dan kita siap membantu berapapun gitu. Cuman kalau saya coba bandingkan dengan yang ada di luar, maksudnya kayak di luar itu kayak dia misalnya kayak di Twitch TV gitu, dia cuman kayak bikin acara gini, dia bikin acara di Twitch, itu supporternya banyak, ada kayak Patreon, terus bahkan YouTube-nya ada YouTube yang berbayar gitu, maksudnya bisa support kamu bisa support as minimal as $1 gitu, kamu bisa support $1 aja untuk bantu channel ini, terus donasi. Nah, sebenarnya problemnya di kita adalah itu, cuma nggak tahu sekarang kan ada GoPay, ada OVO, ada OVO itu sebenarnya harusnya udah bisa memudahkan
Itu Kontribusi, nanti gitu. kontribusi. Kita bisa buka, kita butuh buat apa? Kalau kamu merasa konten yang kita bermanfaat, tolong Iya. support kita as minimal as Hmm. misalnya 10.000 gitu kan, as minimal kita beli bakso lah gitu. Itu Iya. jadi memang ada apa ya, melatih kita juga untuk mengeluarkan effort untuk Apa yang kita sukai, kita ini. betul. Jadi maksudnya mereka nggak getting it aja, tapi juga bisa contribute balik dengan nggak dengan mungkin bikin apa ya, dokumentasi atau bantu problem solving itu aktif. Itulah gitu maksudnya, itu perlu kita perlu ngedidik juga gitu, kita perlu Iya. ngedidik Iya. biar Belum mereka- membudaya sih. jadi nggak bisa Harus kita mulai. terus apa ngebuat free, tapi kita perlu juga memang apa, kalau saya nih mikirnya saya sih produk ini orang apa udah buat, maksudnya udah bikinnya kontennya bagus banget gitu, udah pasti udah butuh dah nih, maksudnya memang harus keluar duit gitu dah, kita udah go apa udah Iya. bayar aja gitu, jadi kayak ya udah gitu, memang harus ada, kita harus siap melakukan pengorbanan itu untuk Kayak ArtStation kan ada versi free sama premium ya. betul. Jadi memang dan itu pun juga udah mudah kan gitu, dari Iya, sisi iya. adsense-nya juga, dari sisi mereka udah memudahkan kali untuk proses bayar segala macam. Dan mau nggak mau memang sekarang visual juga penting, kayak Facebook group itu kan dulu memang kita nggak ada orang yang khusus mikirin itu, karena kita semua juga bermula dari semuanya kepala ya, pengen bikin studio sendiri, pengen bikin freelancer sendiri, jadi untuk bayar admin juga nggak ada semua, makanya tak pindah ke Facebook supaya ya udahlah, yang penting jalan dulu, nggak Betul. ngapain. Nah sekarang setelah 10 tahun saya juga udah puas dengan apa yang saya bikin, balik lagi ke komunitas, dan sedang saya rancang untuk tadi kata Mas Adit dan bilang juga Mas Bintang, karena kalau yang pemula yang baru kan ini gimana tutorialnya itu udah nggak penting dah, itu orang bisa nyari sendirilah, kalau sampai nggak ketemu kan kebangetan. Mungkin langsung nanti aku juga mikir juga untuk publish artikel, supaya juga bukan tidak mungkin nanti ada kritik karya, karena penting juga untuk kita berkarya harus ada kritik untuk membangun, supaya orang bisa melihat mana yang kurang efektif, mana yang butuh ditingkatkan dan lain-lain. Oke. Saya pikir 10 tahun cukuplah kita ngumpul-ngumpul dan lain-lain. Sekarang saatnya kita untuk profesional sih, dan saya yakin dari 5 tahun yang lalu saya tuh sering diminta teman-teman di studio besar untuk minta SDM, bayangin aja, kita kan nggak bikin SDM ya kita, tapi kita diminta untuk orangnya siapa sih, sampai sekarang masih, bahkan mereka mikir gini loh, aku mau bikin layar lebar, ada nggak sih SDM-nya gitu. Iya. Dan mereka berani bayar untuk cari SDM. Kalaupun mereka harus training sendiri kayak MD ya waktu itu ya, harus bikin training sendiri. Terus kemarin studinya siapa ya, Rofik juga harus develop sendiri, kan waktunya sangat kebuang ya. Mas Bintang ya pernah jadi lektornya kan di IFW. Ya toh, pernah bikin trainingnya kan di sana. Nah dulu saya pikir itu aja. Terima kasih sarannya dan masukannya, dan perbincangan kita menarik sekali. Ilmunya banyak. Kalau ada kekurangan, Kurang pasti. Mungkin kita perlu model forum internal private gitu, karena mungkin ada hal-hal yang nggak bisa dibicarakan terbuka. Boleh. Nanti mungkin kita ini aja, kita fasilitasi aja ya. Kalau di WA sudah terlalu mengganggu sih, kalau WA grup itu akhirnya jadi kayak semacam mungkin nanti di web aja Mas, yang Agustus itu yang kita bisa. Karena sudah di diseriusin sih setelah ini. Oke. Berikutnya terima kasih juga untuk Mas Aji
Mas Adit yang sudah jauh-jauh dari Malaysia, Mas Bintang dari Bali, Jauh tuh Pas ini desa tuh. Iya, jauh. iya, Mas Oh, Bandung Adi semua ya? juga. Ini dari Bandung ya? Bandung tuh sebenarnya. Bandung. Bandung mas. Satu Balikpapan sebenarnya. Bilang ke Bandung. Oke, nanti salam buat ini ya, Mas Reza ya, Mas Aji. Oh, iya, iya. Mas Reza. Oke, Iya, iya. oke, terima kasih. Nanti akan kami publish setelah Lebaran karena besok ngantri dua konten. Semoga kita bisa lihat setelah Lebaran dan bisa menjadi tabungan buat kita lah, tabungan ilmu yang bisa kita catat untuk bisa kita review kembali di masa depan. Kira-kira seperti itu. Amin. Ya. Amin. Oke, Mas Bintang, Mas Adit, Mas Aji, selamat malam, Mas Adi juga. Selamat malam. Oke, thank you ya, jangan kapok. Thank you. Thank you. Yo, yo. Baik.